Apa-apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit sebenarnya memberikan kepada kita satu gambaran, satu fakta yang jelas. Kalau di dalam Paskah kita di Cibubur saya katakan kebangkitan menjadi inti atau merupakan inti iman Kristen. Sudah itu hal yang tidak bisa kita pungkiri karena kebangkitanlah yang membedakan dari kepercayaan lain. Tapi prinsip yang kedua ini yang saya juga ingin sampaikan kepada kita, yang kita bisa melihat dari beberapa fakta setelah Tuhan Yesus bangkit. Bagaimana Tuhan Yesus itu pergi menjumpai murid-muridnya. Saudara, bagaimana Tuhan Yesus itu pergi menjumpai murid-muridnya. Apa yang terjadi rupanya dengan murid-murid? Saudara, kondisi murid-murid itu pasca Tuhan Yesus disalibkan. Itu kondisi yang mungkin kalau kita tidak mengalaminya kita sulit membayangkannya. Tapi kalau saudara membaca dengan hati-hati dalam rangkaian-rangkaian baik mulai dari Tuhan Yesus masuk Yerusalem sampai Tuhan Yesus disalibkan, bahkan sampai dikuburkan, kita bisa memahami. Kalau saudara hadir di sana, menempatkan diri saudara di sana sebagai murid-murid Yesus, saudara bisa memahami. Bagaimana murid Tuhan Yesus itu sama sekali kehilangan pegangan. Murid Tuhan Yesus itu sama sekali sudah tidak punya harapan. Di satu sisi murid-murid Tuhan Yesus juga merasakan penyesalan. Penyesalan bukan karena dia mengikut Yesus. Tapi mereka tidak melakukan apapun ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus semua lari meninggalkan Yesus. Bahkan murid yang dianggap paling pemberani, begitu dia menjadi pecundang waktu itu. Ketika Yesus diperhadapkan dalam sidang. Murid-murid satu pun tidak ada yang menolong apa-apa. Jadi sudah ini perasaan yang campur aduk. Kecewa, putus harapan, kemudian menyesal, campur aduk. Sudah bisa bayangkan kalau kita dalam suasana seperti itu. Kita mungkin bisa simpulkan dengan satu kata lah, krisis di dalam imannya. Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang juga kita belajar tentang bagaimana salah satu kisah yang terjadi di dalam kebangkitan. Coba kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-21. Kita akan membaca ayat 15 sampai 17. Memang nanti dalam uraian saya akan singgung juga ayat 1 sampai 14. Tapi kita akan membaca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kita boleh memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ini satu dialog yang intim. Satu dialog di mana murid-murid yang lain tidak bersama dengan ini. Alkitab menggambarkannya begitu. Saudara, saya tadi menyampaikan bahwa saya ingin menjelaskan satu prinsip yang kedua. Selain daripada kebangkitan menjadi ciri khas atau pembeda atau inti dari iman Kristen. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan adalah apa yang terjadi dalam sekitar kebangkitan. Prinsip yang membedakan iman Kristen dari yang lain. Sudah perhatikan di dalam perjalanan setelah kebangkitan. Siapa yang mencari siapa? Siapa yang menjumpai siapa? Dalam berbagai kesempatan, Yesus yang menjumpai murid-murid. Yesus yang menjumpai orang di jalan Emmaus. Yesus yang menjumpai murid-murid ketika ada di dalam rumah itu. Yesus yang pergi, yang hari ini kita baca di Danau Galilea atau Tiberias. Yesus yang pergi. Sudah di prinsip yang penting. Karena agama umumnya mengajarkan manusia mencari Tuhan. Maka apapun yang dilakukan dalam keagamaan itu tujuannya mencari Tuhan. Kebaikankah? Termasuk belajarkah? Termasuk ibadahkah? Tujuannya mencari Tuhan. Dalam kekristenan diajarkan terbalik. Bukan manusia yang mencari Tuhan. Tetapi Tuhan yang mencari manusia. Mana yang lebih gampang? Mencari Tuhan atau dicari Tuhan? Ya, makanya sejak sekolah minggu diajarkannya agak sedikit salah sih memang. Apa yang dicari orang bukan Tuhan. Apa yang dicari orang guru sekolah minggu diajarkannya? Kayaknya perlu diganti lagu itu. Jadi seolah-olah diajarkan di sekolah minggu itu jangan dicari orang itu memang uang. Ini saya tidak mau, oh berarti benar dong Pak, kan di agama lain yang orang mencari Tuhan. Bukan itu prinsipnya. Memang poin yang kedua benar. Siapa yang dicari Tuhan? Orang kan? Orang mana? Lagu sekolah minggu. Orang yang berdosa. Saudara, ini prinsip manusia bukan mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, jangankan mencari Tuhan ya. Cari pejabat aja susah ya. Gak usah cari Tuhan. Cari orang yang merasa seperti Tuhan. Pejabat maksudnya. Susah kan? Sekarang aja orang semua istilahnya apa namanya itu istilahnya? Merakyat. Semua orang merakyat sekarang. Ya iyalah orang mau pengen dipilih. Ya kan? Coba enggak? Lain itu. Nah saudara-saudara sebenarnya harus mengerti, memahami ini. Tuhan mencari kita. Apa yang dibutuhkan dari kita? Respon kepadanya. Saya sendiri, saya bangga saudaraku. Karena saya mengerti prinsip ini. Karena saya membayangkan, saya punya beberapa kali lah pengalaman ingin berjumpa orang penting yang susahnya setengah mati. Makanya kadang-kadang orang suka bilang kan, jumpai dia itu susah kali, lebih gampang jumpa Tuhan. Benar juga sih. Orang Tuhan yang mencari kita, yang menjumpai Anda satu-satu. Ini prinsip baik-baik. Ingat baik-baik. Tuhan yang mencarimu. Dan Tuhan ingin engkau memiliki respon. Saudara, kita kembali kepada apa yang kita renungkan bersama. Ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-murid. Perjumpaan murid-murid dengan Yesus itu membawa pemulihan. Apa yang dipulihkan dalam diri murid-murid? Saudara, saya membawa kepada kita memahami dua hal saja hari ini. Pemulihan yang dibawa oleh Yesus
yang dialami oleh murid-murid adalah menyangkut optimisme. Saudara boleh membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-21 itu, saudara coba baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Saudara bisa melihat di sana bagaimana murid-murid itu mereka sudah sukacita ya. Ayat 2 dikatakan di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael ya. Kemudian anak-anak Zebedius dan 2 orang murid yang lain. Semua udah kumpul. Wah saya kan mungkin pergi ke Danau Galilea itu dengan suasana apa ya. Oh udah ngobrol-ngobrol ya. Beda dengan waktu mereka yang saya katakan tadi. Waktu mereka sedang dalam kondisi kritis. Sedang dalam kondisi pesimis. Sedang dalam kondisi kecewa. Jadi mereka perginya ke danau. Saudara saya pada waktu merenungkan ini kenapa ya dia pergi ke danau? Ada banyak orang kan berpikir atau sering kita berpikir pergi ke danau karena siapa mau mancing lagi gitu-gitu ya. Tapi saya ketika merenungkan lagi saya baca-baca. Tapi ini happy ya perasaannya, bukan frustasi mereka. Happy. Jadi saya membayangkan saudaraku Danau Galilea itu kan panjang kan. Tiberias itu panjang danaunya. Dan namanya danau itu kayak Danau Toba lah. Kita mau kemana kan ada sudut-sudut ininya ya. Apa istilahnya yang kita bisa datangi. Sudah ingat waktu murid-murid sebagian besar dipanggil di mana? Di danau kan, sebagian besar ya. Memang ada Thomas, ada apa? Enggak sih. Tapi sebagian besar di sekitar itu. Saya membayangkan apakah murid-murid ini mau reunian ya, apa istilahnya? Napak tilas. Di sini kemarin dipanggil gitu ya, jadi happy gitu. Tapi yang jelas saudara suasana ini benar-benar berbeda. Murid-murid yang tadinya panik, murid-murid yang tadinya kecewa, murid-murid yang tadinya saya katakan tadi pesimis, sekarang mengalami semangat. Dan pada waktu mereka berkumpul itu pun Tuhan Yesus muncul lagi mendatangi mereka. Maka Yohanes menulis untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri. Pada waktu itu di kisah ini. Saudara jadi kebangkitan itu membawa perubahan. Membawa pemulihan. Saudara saya sangat bersyukur. Dalam kehidupan saya Tuhan mengirimkan beberapa orang. Mungkin saya bisa katakan banyak orang. Yang melalui perjumpaan saya dengan pribadi-pribadi ini, saya belajar sesuatu. Salah satunya yang Tuhan berikan kepada saya, berkat atau anugerah melalui pertemuan dengan orang itu adalah tentang optimis. Saudara kenapa? Karena dalam hidup saya terbentuk dari kecil itu pesimis. Kalimat yang selalu muncul adalah tidak bisa, bukan malas, tidak bisa, tidak percaya diri. Sampai suatu ketika Tuhan kirim orang, jumpa dengan saya, ketemu dengan pribadi ini, dia sangat menghajar saya. Menghajar bukan hanya mengajar loh ya, saya katakan menghajar karena awal-awalnya saya sangat tidak suka dengan orang ini. Tapi ketika di akhir-akhir dia bilang kepada saya begini, kamu kayak orang tak beriman saja. Dari kecil aku lihat kamu rajin ke gereja. Perjumpaan itu mengubah saya karena orang ini bilang, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Saudara saya tidak tahu sekarang ini apakah Anda orang yang optimis atau pesimis. Apakah saudara orang Kristen yang sebenarnya masih ada dalam suasana kematian. Ragu-ragu dalam hidupmu, gak percaya diri, ya kan. Anak Tuhan katanya kalau di sekolah minggu pada di luar merasa kecil, anak Tuhan kok kecil. Kita hebat kalian yang paham di hadapan, tapi ketika menghadapi problem-problem sedikit kita cengeng. Kita membayangkan masa depan ada ketakutan.
Apakah saudara tipe orang seperti itu? Kalau engkau mengalami kondisi itu, saudara dan saya bukan perlu ketemu orang-orang. Kalau saya ceritakan bahwa orang-orang bisa dipakai Tuhan, bisa. Tapi sesungguhnya yang mengubah engkau, yang bisa menjadikan engkau optimis itu adalah ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, maka salah satu yang selalu saya doakan dalam doa-doa saya, biarkan ibadah-ibadah yang terjadi, baik ibadah pribadimu, ibadah di gereja ini, ibadah cell group, ibadah apa saja, yang selalu saya doakan adalah supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu pasti membawa perubahan. Dan salah satu perubahan itu pemulihan. Dan salah satu pemulihan itu kita menjadi orang yang optimis. Karena apa? Karena Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang hidup. Makanya di Paskah tanggal 9 kemarin kan saya katakan, sebab Dia hidup. Ada hari itu kan orang yang optimis. Ya. Kalau bahasa aslinya kan sebab Dia hidup saya tidak takut menghadapi hari esok. Berani. Orang boleh menubatkan apa, memperkirakan apa saja. Tapi ketika kita menyadari ini, kita punya keberanian. Dan bagi murid-murid ini sangat clear, jelas. Karena mereka sebelum mengalami perjumpaan dengan murid Yesus yang bangkit, mereka hidup dalam ketakutan. Tidak berani. Tapi ketika sudah mengalami setelah perjumpaan ini, sudah bisa lihat lah, kemarin saya katakan bacalah dalam Kisah Para Rasul. Sudah bisa melihat betapa murid-murid yang sungguh luar biasa. Pemberani, optimis di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu membawa kita kepada satu pemulihan. Dari kamu, dari Anda pesimis menjadi orang yang optimis. Hidup di dalam Tuhan menyangkut masa depanmu, menyangkut pekerjaan, menyangkut pendidikan, menyangkut kesehatan, menyangkut apa saja. Kita optimis. Saudara, yang kedua yang saya ingin sampaikan, fokus tentang ayat ini, pemulihan apa yang terjadi? Ini kita akan sedikit memberikan perhatian lebih banyak. Ketika perjumpaan dengan Yesus ternyata ada pemulihan dalam relasi, dalam janji, dalam dedikasi. Sudah ini saya letakkan satu paket karena ini nggak bisa dipisahkan. Sudah kalau saudara memperhatikan di dalam pembacaan kita tadi, dialognya sangat sederhana. Tapi ini dialog yang sungguh-sungguh kalau saudara membaca berulang kali dan tempatkan dirimu seperti atau sebagai Petrus. Saudara tidak akan bisa tahan diri Anda untuk tidak bisa sedih seperti Petrus. Siapa yang pernah ditanya satu hal yang sama berkali-kali? Tentu bukan sedang diinterogasi. Tapi ditanya mungkin apakah pernah seorang suami atau istri ditanya pasangannya selama 3 kali dengan pertanyaan model seperti Yesus ini. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah pernah mungkin orang tua atau anak-anak yang sedang dalam kondisi tertentu dan bertanya kepada orang tua atau anak-anaknya, apakah mengasihi aku? Sudah ketika engkau ditanya sedemikian, apa yang engkau alami? Sudah saya mau ceritakan sedikit tentang Petrus. Kita seringkali menganggap dan suka memberikan pertanyaan kan begini. Siapa murid yang mengkhianati Yesus? Yudas ya. Kemudian kalau Petrus kita letakkan apa? Menyangkal. Pertanyaan saya, menyangkal dan mengkhianati apa bedanya ya? Apa bedanya menyangkal dan mengkhianati?
Beda sih Pak, kan Judas sampai membuat Tuhan Yesus dibunuh. Kan yang bunuh juga bukan Judas. Apa bedanya dengan waktu ditanya di depan umum, Petrus nggak mengakui juga. Saya sedang tidak bermaksud menyamakan betul-betul sama antara Petrus dengan Judas. Tetapi Petrus itu melakukan hal yang fatal. Karena dia tidak mengakui Yesus. Dia menyangkal Yesus. Bukan sekali. 3 kali. Ini dilakukan oleh Petrus. Murid yang sok hebat itu, bukan sok lah ya nanti jadi negatif. Murid yang merasa hebat kan selama ini. Tapi dia menyangkal Yesus. Tidak mengakui Yesus. Sementara dalam bagian-bagian yang lain Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang tidak mengakui aku di depan orang, tidak aku mengakui di depan Bapa. Sama fatalnya saudara Bapak Ibu. Saudara merasakan alami engkau adalah Petrus yang melakukan penyangkalan itu. Sekarang Yesus bangkit. Perasaanmu bagaimana lah? Saya yakin Petrus belum tahu Yesus bangkit aja, itu Petrus merasa betul-betul menyesal banget itu. Pasti itu. Gimana lah ya Tuhan, ampuni aku lah. Dan itu dia lakukan waktu mulai sejak dia sadar dia menyangkal Yesus. Sekarang Yesus bangkit, Yesus datang menjumpai dia secara pribadi. Bukan di umum, tahu nggak? Tuh jangan kayak Petrus tuh, nyangkal-nyangkal gua. Bukan gitu dia. Datang secara pribadi. Ingat Petrus siapa? Petrus di antara murid-murid yang dipercaya, yang kepadanya dikasih tahu apa? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Petrus bahkan dianggap orang pemegang kunci kerajaan surga. Tapi Petrus itu orang yang seperti ini. Saudara, coba kita lihat dialognya. Dialog yang sangat sederhana ini. Ya. Saya akan membaca, saya berperan ya. Saya berperan sebagai Yesus, bapak-bapak dan ibu-ibu berperan sebagai Petrus. Ya, yang pink, yang tulisannya pink ya. Bapak Ibu ingat aja yang pink, Bapak Ibu yang baca. Selagi yang bukan pink, saya yang baca ya. Yuk kita baca ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sudah formulanya sederhana ya. Pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Kemudian jawabannya sama, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ini memang ada banyak, kita bisa lihat banyak tafsiran. Dan memang kata-kata yang digunakan untuk mengasihi beda, gembalakan beda. Saya tidak buat di slide tapi saya akan jelaskan secara singkat. Supaya kita bisa lebih mendalami apa dialog itu intinya. Saudara, ketika
kita membuat satu kesalahan. Ketika kita menyangkal seseorang, atau ketika kita berbuat dosa, maka sebenarnya secara relasi kita dengan Tuhan rusak. Dengan siapapun lah. Sudah buat kesalahan dengan siapapun, pasti relasinya rusak. Jadi Petrus yang saudara lihat di sini, Petrus yang menyadari hubungannya sekarang sedang tidak baik-baik saja sama Tuhan Yesus. Karena dia sudah menyangkalnya. Karena dia sudah tidak setia kepadanya. Karena dia tidak lagi bisa memegang teguh iman kesetiaannya. Tidak bisa. Saya bisa membayangkan pasti Petrus kikuk juga ya. Orang selain menyangkal nggak bisa ya langsung peluk cipika-cipiki sekin nggak bisa. Peluk pun pasti hambar ya, aduh Tuhan ampuni aku lah, pasti gitu ya. Tapi Tuhan Yesus jumpai dia. Dan Tuhan Yesus bertanya. Dia tanya secara pribadi saudara. Nama Simon itu banyak. Iya kan? Sama dengan nama Maria kan banyak kan di Alkitab. Jadi ada banyak nama-nama yang pasaran begitu. Ya kan? Tapi Petrus menjawab secara bertanya, Yesus menjawab bertanya secara pribadi. Simon anak Yohanes. Berarti siapa yang dimaksud? Itu dia. Memang pertanyaan Yesus ditulis, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Saudara Petrus mungkin, Tuhan engkau tahu aku mengasihimu. Saudara, pertanyaan pembuka yang kalau kita sedang menghadapi masalah itu, kita pasti akan cepat-cepat menjawab ya. Tuhan aku mengasihimu. Engkau tahu aku mengasihimu. Memang kemudian dilanjutkan pertanyaan lagi kan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia juga jawab, saudaraku. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Masih dia jawab begitu. Tapi ketika ketiga kalinya Yesus tanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara Simon anak Yohanes atau Petrus, saya bisa membayangkan pasti dia tertunduk. Pasti muncul semua peristiwa yang dilakukannya. Maka untuk kali ini dia bilang apa? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk yang ketiga kalinya. Dan apa dikatakan? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara perhatikan bagian pertama yang Yesus ingin pulihkan dalam diri Simon adalah relasinya dengan Yesus. Ingin memperbaiki Simon, aku tahu kamu sudah menyangkal aku. Simon, aku tahu engkau telah melakukan ini itu, tapi pertanyaanku ingin memastikan apakah engkau mengasihi aku. Saudara, memang dalam bahasa Yunani digunakan dua kata yang berbeda. Pertanyaan pertama, Tuhan pakai kata kasih itu kasih Allah, agape. Kasih yang betul-betul tidak, apa istilahnya, unconditional love gitu. Artinya kasih yang tidak tergantung situasi. Kasih tanpa syarat. Pertanyaan yang kedua juga Yesus tanyakan tentang pakai istilah kasih tanpa syarat. Tapi Petrus dalam dua pertanyaan ini selalu menjawab dengan jawaban kasih persaudaraan. Karena Petrus tidak mengerti maksud pertanyaan Yesus. Tuhan, aku mengasihi engkau, aku pilih engkau, aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Dia jawab dua kali. Pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus pakai berubah katanya.
apakah engkau mengasihi aku dengan kasih persaudaraan? Dan Yesus menangis. Saudara bisa bayangkan, agape itu kan kasih yang tak terkondisi, tak tanpa syarat. Ditanyakan 2 kali dan Petrus dengan enteng menjawab. Tapi yang ketiga kali, Tuhan Yesus tanya justru dengan pertanyaan kasih persaudaraan. Dan Petrus menangis. Saya secara sederhana memahami gini, boro-boro engkau Petrus mengasihi aku dengan kasih Allah. Coba uji apakah engkau mengasihi aku dengan kasih persaudaraan juga? Versi Petrus ya ini, saya membayangkan. Iya ya, jangankah saya mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Dengan kasih persaudaraan, coba kalau saudara apakah saling mengkhianati satu dengan lain? Saudara macam apa gitu? Enggak kan pasti. Kalau namanya saudara kasih persaudaraan, sudah ada yang satu. Itu siapa? Oh ini tetanggaku, padahal ini adiknya atau kakaknya. Enggak mungkin kan? Ini siapa? Enggak tahu, enggak kenal tuh. Padahal adik atau saudaranya. Saya kan kasih persaudaraan juga tidak seperti itu. Saya mengimajinasikan sebagai Petrus. Sekalipun Yesus sebetulnya tidak berbicara itu kan. Karena Yesus tujuannya apa? Memulihkan relasi Petrus dengan dirinya. Kalau saudara bertanya 3 pertanyaan ini, Petrus menjawab dengan hal yang sama. Yesus kasih tugaskan yang ketiga. Penggembalakan domba-dombaku. Sehingga saudara ketika hubungan Petrus dengan Yesus dipulihkan, dikembalikan, maka janji Yesus dilaksanakan. Apa itu? Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Petrus punya tugas yang tetap diberikan kepadanya. Apa itu? Menggembalakan domba-domba Yesus. Saudara, yang menarik, menggembalakan ini juga dua kata yang berbeda. Menggembalakan yang pertama memang mengembalakan artinya. Saya menggembalakan domba-domba. Domba-domba itu domba-domba. Apa istilahnya, domba-domba istilah umum itu dewasa gitu lah ya. Tapi yang kedua, dipakai istilah bukan menggembalakan, merawat. Dan domba-dombanya bukan domba-domba besar. Maksudnya bukan domba besar, tapi anak-anak domba, istilah yang dipakai dalam bahasa Yunani-nya. Jadi yang pertama gembalakan ya gembalakan, yang kedua lebih merawat. Berarti kalau menggembalakan itu ya naik domba-domba biasa lah ya, tinggal giring sama-sama, ya kan? Enak kan? Ini kalau merawat berarti membayangkan domba-domba yang kecil ya. Domba-domba yang lemah. Yang kecil itu bisa kecil fisik. Yang kecil ini bisa berarti apa? Yang lemah. Merawat, ya kan? Yang lemah kan harus dirawat kan? Ini yang kecil nanti bisa jadi besar kan? Yang lemah dirawat bisa jadi kuat kan? Nah, gembalakan yang ketiga pakai gembala yang biasa tadi. Domba-dombanya domba-domba biasa. Saudara bisa tangkap artinya. Saudara, ketika Tuhan Yesus ingin menjalankan janji yang pernah disampaikan kepada kepada Simon Petrus, yang harus Simon Petrus miliki adalah kesetiaan dalam kasih. Apapun nanti kondisi domba-dombamu. Domba-domba yang dipercayakan kepadamu. Apakah dia domba-domba yang besar-besar itu, sehat-sehat itu? Apakah domba-domba yang kecil dan lemah itu? Apakah domba-domba yang kecil dan sehat-sehat ini yang kecil dan lemah-lemah itu yang jadi besar? Semua ada tantangannya. Yang harus Simon Petrus miliki adalah kasih. Kasih yang sudah Allah berikan kepada Simon Petrus. Dengan apa? Menjumpai dia. Saudara, kalau kita belajar lebih jauh tentang pelayanan dan tentang penggembalaan yang dilakukan Petrus. Saudara, kenapa Yesus sampai bertanya 3 kali? Karena memang
dasar dari pelayanan itu harus benar-benar kasih kepada Kristus. Tanpa itu tidak bisa. Saudara coba lihat di dalam 1 Petrus pasal 5. Ini Petrus yang sedang mengalami itu dia bisa menulis, sudah mengalami itu dia bisa menulis ini. Yuk kita buka 1 Petrus pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 4 ya. 1 Petrus pasal 5. Ini biasanya dibaca kalau pelantikan atau apa. Nah, saya akan coba bacakan untuk kita ya. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Ayat sampai 4. Atau mungkin ada yang bisa membacakan, yuk singer salah satu. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4 aja. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Yuk silakan. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara bisa menangkap ya kebenarannya. Kasih yang Yesus tanyakan kepada Petrus 3 kali berhubungan dengan tugas penggembalaan. Maka Petrus bisa menuliskan ini dalam suratnya. Saudara, ada prinsip kepemimpinan yang sangat juga mengubah dalam diri saya. Dari John Maxwell. Ada banyak bukunya tentang kepemimpinan. Dia bilang begini, kalau tidak mengasihi orang atau bawahan Anda, jangan pimpin mereka demi kebaikan mereka. Perhatikan, kalau tidak mengasihi orang atau bawahan Anda, jangan pimpin mereka demi kebaikan mereka. Baik dalam pelayanan, baik dalam kamu di kantor, di mana saja, kalau kamu tidak mengasihi orang, jangan pimpin mereka untuk kebaikan mereka. Itu fake. Palsu itu, munafik. Kenapa? Karena orang yang tidak mengasihi, karena ketika Anda berhenti mengasihi mereka, Anda akan mulai memperdayai mereka. Betul kan? Kalau engkau tidak mengasihi seseorang, maka yang engkau buat itu cuman pancingan. Cuman kasih dengan pamrih, itu bukan kasih. Tetapi kalau engkau mengasihi orang itu, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Gembalakanlah, rawatlah. Sama pesannya dengan Nabi Yeskiel. Dalam pelayanan, dalam kepemimpinan. Mau yang gemuk sehat dirawat. Tapi yang kurus cungkring sakit-sakitan dirawat. Kenapa? Kasih. Karena kalau tidak maka yang akan terjadi kita mulai memperdayai mereka. Maka tidak heran. Ada banyak dalam perusahaan, ada banyak dalam kepemimpinan di mana saja, dalam pelayanan. Orang-orang yang bisa dimanfaatkanlah, yang selalu mendapat peluang, bukan? Sementara domba-domba yang lemah, orang-orang yang kecil tidak dijangkau. Ini dalam konteks apa saja, umum ini sifatnya. Saudara, maka ketika kita berbicara pemulihan, Yesus memulihkan relasinya. Yesus memulihkan janji. Dan Yesus mengajar Petrus untuk tetap memiliki dedikasi dalam pelayanannya. Jadi pertemuan dengan Yesus yang bangkit itu mengubahkan. Saudara, saya tidak tahu Anda bertemu dengan berapa orang yang dipakai Tuhan untuk mengubah hidupmu. Saya tadi katakan saya jumpa dengan banyak orang dan Tuhan memakai mereka untuk mengubah dari berbagai segi hidup saya. Tadi saya ceritakan yang optimis. Saya juga kenal dan bertemu dengan orang yang sangat berpengaruh dengan hidup saya. Mengajari saya tentang bagaimana kasih dan ketulusan dalam melayani. Tuhan juga mengirim kepada saya orang
Yang karena saya ketemu dengan dia, saya bisa mengampuni orang-orang yang dulu saya tidak begitu suka. Ini menyangkut iman ya, tidak menyangkut yang lain. Yang membuka saya tentang betapa orang membutuhkan keselamatan. Dan saya ingat orang-orang ini yang Tuhan pakai. Karena saya tahu yang mendatangkan orang-orang ini adalah Tuhan. Maka yang jauh lebih penting adalah saya dan saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, dalam pemulihan relasi ini, kesalahan di masa lalu jika tidak diselesaikan, maka akan menjerat untuk menambat kita, membuat kita sulit dan tidak mampu melangkah. Saya enggak terbayang kalau seandainya Yesus enggak jumpai Petrus, mau jadi apa Petrus itu? Pasti penyesalan seumur hidupnya. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tahu. Petrus sadar dia berdosa, dia bersalah. Dia sudah mengakui, dia sudah menyadari kesalahannya. Dia jumpai. Apa yang Yesus lakukan? Yesus melepaskan jerat rasa bersalah dari hidup Petrus. Dan membangkitkan Petrus dari penyesalan yang menyalitkan semangatnya, spiritnya. Maka Petrus dipakai Tuhan menjadi orang yang hebat. Saudara, saya tidak tahu apa yang kita alami secara pribadi. Kesalahan apa yang kau pernah lakukan. Tapi kebangkitan Kristus, Kristus yang bangkit itu menjumpai kamu secara pribadi. Dan dia ingin memutus jerat itu. Saudara, beberapa pengalaman saya pernah bersaksi kepada kita. Berapa kali saya memimpin acara-acara kebaktian yang sifatnya altar call atau pelepasan dan sebagainya. Satu yang selalu dipakai iblis. Mengintimidasi tentang dosa saya masa lalu. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan menyatakan apa? Kristus datang yang telah bangkit itu untuk memutus jerat itu. Dan saudara ingin dipakai menggenapi janji-janjinya. Bagaimana Anda memulihkan tentang Tuhan, dipulihkan tentang dedikasi kita. Maka saudara, saya rindu saudara semua menyadari bahwa kebangkitan, kuasa kebangkitan itu bukan hanya ajaran secara dogmatik. Tapi kuasa kebangkitan itu perlu saudara-saudara alami. Kapan? Hari ini. Dimanapun Anda ada. Dalam situasi apapun. Tuhan yang datang menjumpaimu. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita tunduk dalam doa. Seandainya hari ini Tuhan bertanya kepadamu. Dengan menyebut nama pribadimu. Dan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Maka apa jawabmu? Ketika Yesus tanya lagi kepadamu dan menyebut namamu, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang kau katakan? Dan ketika sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepadamu, dengan menyebut nama pribadimu secara intim, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan ingin memulihkanmu. Tuhan ingin memulihkan relasimu dengan Dia. Tuhan ingin engkau mengalami, menggenapi janji-janji Allah dalam dirimu. Dan bahkan Tuhan ingin engkau memiliki dedikasi dalam kehidupanmu. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh,
sungguh Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan dengan anugerah pengorbanan-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami. Kami tidak ubahnya seperti Petrus, bahkan mungkin lebih buruk dari dia. Baik melalui perkataan, mungkin melalui perbuatan dan sikap kami. Kami juga tidak jarang menyangkal Engkau. Terima kasih karena Engkau Allah yang mencari kami dan Engkau terus mempertanyakan kepada kami, apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan, terima kasih untuk setiap kerelaan-Mu untuk terus menjumpai kami. Dan Kau nyatakan pengampunan itu. Tuhan, biarkan setiap kami yang mempunyai masa lalu yang buruk boleh dipatahkan, boleh diputuskan jerat itu. Sehingga kami bisa mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami mempunyai relasi yang baik dengan Engkau. Dan Tuhan memerintahkan kami untuk kami punya relasi yang baik juga dengan sesama kami. Menggembalakan, memimpin, merawat mereka. Tuhan, terima kasih karena kebangkitan-Mu memulihkan kami, baik dalam hal relasi maupun dalam hal optimisme. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, apapun yang sedang dihadapannya, apapun tantangan hidupnya, biarkan kebangkitan, kuasa kebangkitan-Mu itu mereka boleh alami, bukan nanti, tapi hari ini. Mulai hari ini mereka hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa untuk pemulihan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua orang yang dipulihkan oleh kebangkitan Tuhan katakan